Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini kita masih diberinya rahmat, bahkan rahmatnya yang terbesar, yaitu diarahkannya kita kepada petunjuknya. Di tengah-tengah kesibukan kita menjalani kehidupan dengan segala macam urusan, segala macam beban, rutinitas, ya, dan berbagai macam halangan, namun Allah mudahkan kita untuk dapat hadir di majelis ini dengan satu motif di dalam diri kita ini, ya, kita ingin, ya, mengetahui, mempelajari, memahami apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Nah, inilah nikmat, ya. Nikmat Allah kepada seseorang itu, ya, adalah bentuk kepedulian Allah pada orang itu. Dan tidak ada bentuk kepedulian Allah yang terbesar, ya, kepada seseorang itu kecuali Allah berkehendak untuk mengajari dia, mendidik dia, ya, sehingga dia menjadi orang-orang yang mengetahui hakikat hidup yang sedang dijalani ini. Kita masih ingat pada ayat-ayat awal yang turun kepada Rasulullah. Justru persoalan ini yang disebut, ya, kepada Rasulullah, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Rabbmu itu pemurah, ya. Sedemikian pemurahnya dia sehingga dia peduli kepada kamu. Nah, bentuk kepedulian itu adalah alladzi allama bil qalam. Dia mengajar kamu dengan qalam, ya. Yang nanti kita tahu pada ayat selanjutnya, qalam itu adalah Al-Qur'an, ya. Qalam itu wahyu, qalam itu adalah ayat, ya. Alamal insana ma lam ya'lam, mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Nah, inilah bentuk kepedulian itu, ya. Kenapa Al-Quran ini ada di hadapan kita, ya? Tentu ini bukan terjadi secara acak begitu saja, ya. Tentu ini bukan kebetulan, ya. Tentulah ini semua sudah diatur oleh Allah, ya, di mana, ya, adalah hak bagi manusia untuk memperoleh petunjuk, ya. Nah, ketika Allah mengetahui dalam hati-hati manusia ini memang ada keinginan dia untuk mau ditunjuki, maka Allah pasti akan menemukannya kepada petunjuk. Nah, para hadirin, dari kitab Allah inilah kita mengetahui hal-hal yang gaib bagi manusia, hal-hal yang dia tidak disiapkan untuk dapat mengetahui itu kecuali dengan jalan, ya, pengajaran melalui wahyu. Kalau bikin pesawat terbang yang rumit, ya, Allah telah siapkan dalam diri manusia itu untuk tahu rahasianya tanpa perlu dia belajar, tanpa perlu diberi wahyu. Bikin rumah yang tinggi kokoh, ya, atau belajar ilmu kesehatan, ya, ilmu pertanian atau apa saja, ya. Semua itu telah dipersiapkan Allah dalam diri manusia untuk dia sampai ke taraf ilmu yang seperti itu. Tetapi untuk mengetahui hakikat kebenaran, ya, Allah menjelaskan itu gaib bagi dia. Maka tiada jalan bagi dia kecuali dia harus menerima apa yang dikatakan Allah kepada dia. Nah, inilah, ya, persoalan yang kemudian menjadi perselisihan antara Allah ini dengan manusia. Manusia menganggap dia tahu kebenaran, ya, sedangkan Allah mengatakan dia tidak tahu kebenaran. Karena itulah para hadirin, ya, karena kebenaran itu tersembunyi di balik tabir gaib, ya, maka untuk dapat menerima hal-hal yang gaib itu bukan dengan akal, bukan dengan otak, tetapi dengan apa? Dengan hati, ya. Karena di sanalah letak iman itu, ya. Dengan imanlah seseorang baru bisa menerima penjelasan-penjelasan Al-Quran, ya. Nah, para hadirin,
eh, banyak orang mempermasalahkan, lalu apa gunanya akal? Apa gunanya otak? Ya. Maka kita harus melihat bahwasanya semua itu adalah perangkat-perangkat yang disiapkan Allah dalam diri kita. Maka kita harus gunakan perangkat itu sebagaimana yang menurut ya kehendak Allah. Terhadap masalah-masalah yang kita disuruhnya menggunakan akal, kita gunakan akal. Tapi terhadap masalah-masalah yang kita harus menerima apa saja, ya, penjelasan itu dengan keyakinan, ya, maka kita terima dengan hati, dengan iman. Ya. Dengan demikian menjadi proporsional lah seluruh urusan itu. Mana yang masalah itu dengan akal, mana yang dengan iman. Maka dengan demikian sempurnalah bagi manusia itu semua jalur untuk mencapai pengetahuan itu. Para hadirin, kita hidup di masa 1500 tahun ya setelah Al-Quran ini diturunkan. Masa di mana ada rentang jarak yang begitu jauh ya dari sejak awal Al-Quran diturunkan sampai Al-Quran ini menjelma pada sosok seorang Rasulullah ya. Sampai Al-Quran ini menjelma dalam sosok satu masyarakat ya yang kemudian kita kenal sebagai as-sabiqunal awalun atau generasi umat bermula. Nah, itulah situasi kondisi di mana ya Allah menyebut kebenaran itu terwujud dalam bentuk ya sosok manusia yang pernah ada dahulu. Tapi jarak itu terentang begitu jauh. Ada 1500 tahun ya setelah masa mereka baru kita hadir di pentas kehidupan dunia ini. Kita mewarisi keyakinan agama ini, akidah ini ya dari apa yang kita dengar dari orang tua kita, dari apa yang kita pelajari di sekolah, dari apa yang kita pelajari dari para ustadz ya. Maka itulah yang membentuk bangunan konsep agama kita. Sebentar Pak Fahmi. Halo, Assalamualaikum. Oh, Iza. Ikut Iza. Ayolah. Halo, Zah. Si Feli ikut di WA atau Zah telepon saya via WA ya? Ya. 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 Nah, saya lanjut. Telah ya. Bisa. Bisa. Loh. Iya, sebentar ya. Salam, ya sebentar. Aku nelpon satu lagi. Nah, kita lanjut. Nah, para hadirin, begitulah sekarang keyakinan ya atau konsep keyakinan kita di dalam beragama ini ya kita peroleh daripada lingkungan kita, sekolah kita atau guru-guru kita. Nah, sementara telah terentang jarak yang begitu panjang antara ya masa di mana Al-Quran ini turun ya, di mana Rasulullah masih ada dengan masa kita hidup. Nah, tentunya akal kita akan mengatakan ya tentu akan banyak sekali distorsi yang dialami ya dari keyakinan-keyakinan yang ada ini ya. Samakah
antara pengertian iman yang kita pahami ini dengan pengertian iman yang dimiliki oleh Rasulullah dan para sabiquna awalun. Ya. Betulkah kita ini beriman dengan cara yang sama dengan mereka? Ya. Nah, jangan-jangan ya keyakinan kita ini sudah berubah. Ya. Sudah menjadi satu keyakinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Inilah yang terjadi pada ajaran atau agama sebelumnya. Ya, agama yang kemudian berubah menjadi Yahudi dan Nasrani itu. Ya. Pada awalnya para rasul ya semuanya membawakan agama Islam. Ya. Mereka mengajarkan kepada manusia tentang tauhid, ya, tentang akidah ini secara lurus. Tetapi apa yang terjadi setelah para rasul itu wafat? Ya. Ternyata keyakinan itu berubah bentuk. Ya. Kemudian agama Yahudi dan Nasrani, terutama Nasrani ya, tiba-tiba ya mereka mengatakan kalau Allah itu punya anak. Ya. Kalau Allah itu adalah 3 oknum. Allah sebagai Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kabarnya sekarang malah Tuhan Ibu ya. Roh Kudus itu diganti dengan keyakinan baru ini. Nah, kita bayangkan ya, alangkah bedanya antara apa yang dibawa oleh para rasul dengan apa yang diyakini oleh umat Nasrani saat ini. Waalaikumsalam. Cukup tak? Iya, aku gak geser soalnya berhubungan dengan anu. Guys, gak apa kan? Nah, saya lanjut surat Al-Kahfi, Pri. Surat Al-Kahfi. Nah, para hadirin, inilah keyakinan yang diyakini oleh orang Nasrani saat ini atau di masa sebelum Al-Quran turun. Ya, mereka meyakini satu akidah sesat di mana Allah kemudian digambarkan punya anak. Ya, nah ini adalah puncak daripada kesesatan, di mana mereka mewakili ya satu agama yang sudah terfitnah sedemikian rupa, ya, sehingganya ya, apa yang mereka imani itu sudah tidak lagi seperti iman yang dibawa oleh para rasul yang telah dikirim Allah kepada mereka. Nah, kemudian barulah kita mengerti maksud awal surat Al-Kahfi ini. Kenapa ayat ini berbicara pertama adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu aywajan. Apa jadinya jika umat manusia ya, jika Allah tidak mengutus Rasulullah, tidak menurunkan Al-Quran ya kepada umat manusia ini, sementara kemanusiaan ini mewakili ya din yang terfitnah. Ya. Peristiwa ini digambarkan dalam surat Al-Bayyinah di mana Allah mengatakan, masih ingat surat Al-Bayyinah? Lam yakunil ladzi nakafaru min ahlil kitab wal musyrikina mumfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Artinya sudah tidak ada harapan lagi. Ya, tidak ada kemungkinan lagi orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik itu mau merubah keyakinan mereka, sehingganya Allah pun mendatangkan apa? Al-Bayyinah, penjelasan kepada manusia. Umat manusia ya, dipandang dari segi akidah cuma ada 2. Ya. Apa itu? Kafir dari ahlul kitab dan orang musyrik. Hanya itu aja umat manusia di dunia ini. Lah orang beriman dari ahlul kitab mana? Jumlahnya sangat sedikit sehingga nggak bisa diperhitungkan. Jadi ini isi bumi itu. Sedangkan mereka mengamalkan satu agama yang keliru, agama yang salah. Nah, inilah saat-saat di mana Allah merasa perlu ya mengutus seorang rasul kembali, lalu menurunkan kitab ya untuk kembali meluruskan kemanusiaan ini. Itu yang dimaksud dengan surat Al-Bayyinah ya. Yang peristiwa itulah yang kita sebut dengan apa? Malam Qadar. Ya. Apa surat Al-Qadar itu? Apa surat Al-Qadar? Hah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya.
Sesungguhnya kami turunkan dia di dalam malam qadar, ya. Malam yang sudah diqadar, malam yang sudah diperhitungkan, malam yang sudah dinyatakan sebagai ini saat yang paling tepat untuk menurunkan Al-Qur'an itu. Nah, para hadirin. Jadi kebengkokan umat yang terdahulu itu diluruskan, ya. Nah, apa sumber rujukannya? Sumber rujukannya adalah apa? Al-Qur'an ini, ya. Sehingga Al-Qur'an ini menjangkau kepada seluruh umat manusia, baik dia adalah ahlul kitab yang telah pernah turunnya kitab pada mereka, maupun orang-orang musyrik yang ada sepanjang penjuru muka bumi ini. Nah, begitu pula kita, ya. Nah, sudah luruskah kita beragama ini? Ya, padahal kita telah menerima, ya, sejumlah pengetahuan tentang agama Islam ini, tentang keyakinan ini, tentang akidah ini. Nah, maka dengan Al-Qur'an inilah kita coba membaca, ya, apa yang telah dituliskan Allah secara abadi di dalam Al-Qur'an ini, untuk kemudian kita cocokkan diri kita ini, ya. Sudah betulkah keyakinan kita? Sudah betulkah akidah kita? Sudah betulkah cara-cara hidup kita ini? Ya. Nah, dengan Al-Qur'an inilah baru menjadi luruslah segala sesuatu. Sehingga Allah mengatakan, ya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan atas hambanya itu Alkitab. Yang dimaksud Alkitab adalah Al-Qur'an ini, ya. Walam yaj'al lahu iwajan. Yang Allah tidak pernah menjadikan dalam kitab itu, ya, kebengkokan sedikit pun. Jadi yang ada di sini adalah sesuatu yang untuk meluruskan. Musaddiqan lima baina yadaihi. Untuk membetulkan apa yang ada di tangan mereka itu. Ya. Apa yang ada di tangan mereka itu? Ya. Ya, apa saja yang dijadikan bacaan di dalam mempedomani untuk petunjuk hidup. Datanya Al-Qur'an adalah untuk membetulkan itu. Ya. Nah, qayyiman liyunzira ba'san syadidan miladunhu wa yubasiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihah anna lahum ajran hasanah. Nah, kata qayyiman sendiri kemarin sudah dijelaskan, ya. Jadi dia adalah satu yang kokoh, yang tidak akan goyah, tidak pernah berubah. Jadi kepastian, ya, kepastian tentang kebenaran, ya, tentang apa yang disebutkannya, tentang apa yang dijelaskannya, dia kokoh. Nah, dengan kekokohan inilah kita menyandarkan segala nilai-nilai kita, norma-norma kita, aturan-aturan kita, ya, dengan sesuatu yang kokoh ini. Jadi sudah mengerti ya pembukaan surat Al-Kahfi ini. Nah, para hadirin. Pada ayat lain Allah mengatakan tentang orang-orang Yahudi itu. Ya. Siapa masih ingat ayatnya? Yang mengatakan wa minhum, ya, dan mereka itu, ya, la ya'lamunal kitabah. Umiyuna, terus la ya'lamunal kitab, ya. Orang Yahudi itu mereka orang-orang yang umi, yang tidak tahu isi kitab. Ila amiyuna, kecuali hanya hikayat-hikayat. Jadi yang jahat di kalangan Yahudi itu hanya segelintir orang, ya, yaitu para ulama mereka itu, ya. Sedang sebagian besar orang-orang Yahudi itu tidak tahu apa-apa tentang isi Taurat itu. Nah, keyakinan yang mereka yakini itu apa? Tidak lain hanyalah hikayat. Ya. Nah, kemudian agama Nasrani juga begitu. Ya. Isinya hikayat semua ajaran-ajarannya itu. Ya. Tidak bisa disandarkan dengan sesuatu yang absolut, yang tidak bisa salah, yang kokoh itu. Ya. Kalau Al-Qur'an kan kokoh, nggak mungkin bisa dipalsunya, nggak bisa. Ya. Jadi dia tidak bisa dirubah. Nah, kemudian kita melihat begini. Nah, kira-kira kita yang sudah punya Al-Qur'an yang kokoh, yang sudah dijamin oleh Allah tidak akan bisa dirubah oleh manusia, yang tertulis secara abadi sampai hari kiamat. Kira-kira keyakinan kita ini kita peroleh dari hikayat, dari cerita-cerita, atau dari betul-betul dari penjelasan wahyu? Nah, jangan-jangan kita malah menjauhi wahyu. Malah yang kita sukai adalah kisah-kisah. Ya. Kisah tentang Khidir, kisah tentang Musa, kisah tentang siapa lagi? Ya. Tentang orang-orang hebat, orang-orang sakti, ya, tentang wali, tentang apa lagi?
orang-orang yang dapat ilmu laduni, ya. Nah, ini semua adalah hal-hal yang menarik hati manusia, ya. Apalagi jika orang yang mengajarkan itu mengatakan dia bisa mengajarkan hal yang seperti itu. Nah, kalau agama yang dalam diri kita itu dibangun dari kisah-kisah yang tidak jelas dasar kebenarannya, alangkah malangnya kita. Sementara di hadapan kita ada Al-Quran yang menjadi sumber kebenaran yang datang dari Allah. Nah, itulah makanya Al-Quran kemudian menceritakan kepada kita salah satu keyakinan orang Nasrani dan Yahudi, yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya. Ashabul Kahfi ini mereka pahami dalam kitab mereka, tapi itu berasal dari hikayat. Ya. Nah, kita lihat dari sisi kebenarannya. Ini loh yang ada dalam diri mereka. Ya. Ketika ada sekelompok pemuda yang mereka itu melarikan diri dari penguasa yang zalim, pergi ke hutan, lalu apa? Ya. Lalu Allah menidurkan mereka dalam ratusan tahun lamanya. Ya. Kemudian berbagai macam cerita yang ditambahkan, dikurangi, disesuaikan. Nah, inilah yang menjadi ajaran agamanya. Ya. Nah, karena itulah kemudian ketika Muhammad Rasulullah mengaku bahwasanya beliau adalah penerus daripada rasul-rasul terdahulu, maka orang Yahudi merasa mendapat apa? Merasa mendapat ide. Coba kita uji Muhammad itu. Lalu dia provokasilah orang-orang musyrik. Katakan pada Muhammad itu, kalau memang dia adalah rasul penerus Musa dan Isa, ya. Coba tanyakan pada dia siapa? Tentang kisah Ashabul Kahfi. Tanyakan pada dia tentang Zulkarnain. Tanyakan kepada dia tentang Ruh. Ya. Nah, inilah yang dipaparkan oleh Al-Quran untuk menjelaskan kepada kita ini adalah kebenaran. Nah, cobalah ukur dengan apa yang mereka ketahui tentang kisah itu. Para hadirin, itu adalah kisah-kisah masa lalu. Ya. Apa yang terjadi di masa lalu itu adalah hal yang tidak dialami oleh generasi sekarang. Karenanya hal yang lalu itu menjadi hal yang gaib. Manusia bisa mempelajari kisah lalu dari bukti-bukti. Kalau sekarang ini mungkin apa? Ada prasasti, ada apa lagi? Ya, hal-hal yang mungkin menjadi acuan bagi ahli sejarah untuk menuliskan sejarah sesuatu hal. Tetapi prasasti itu kan sangat sedikit bercerita. Ya. Bukankah cerita-cerita tentang hal itu lebih banyak mendominasi, sedangkan kebenaran jauh dari kenyataannya. Jadi sebenarnya hakikatnya manusia itu tidak tahu hakikat sejarah. Ya. Kalaupun mereka bicara tentang sejarah, ya, maka kebenarannya itu sangat sangat sumir ya istilahnya Pak ya. Sangat meragukan, ya. Karena nggak ada bukti otentik tentang hal itu. Jadi kegaiban sejarah dengan kegaiban masa depan itu sama. Manusia hanya bisa menduga-duga tentang kejadian yang telah terjadi dan akan terjadi. Inilah guna Al-Quran itu di sini. Ya. Jadi Al-Quran itu menjadi jembatan bagi kita untuk mengetahui kegaiban di masa lalu dan juga kegaiban di masa yang akan datang. Ya. Tahu gak kita hari kiamat? Kita tahu huru haranya. Dari mana kita tahu? Padahal belum terjadi. Dari Quran. Quran yang menceritakan di masa depan. Ya, akan ada neraka, akan ada surga. Kenapa orang masuk neraka? Kenapa orang masuk surga? Itu kan keadaan-keadaan yang belum terjadi. Yang kata salah seorang politikus itu, kayak yang pernah ke sana aja katanya. Ya. Nah, kenapa? Karena dia tidak beriman dengan yang gaib itu. Nah, jadi kalau sudah tahu posisi Al-Quran itu begitu, maka dengan demikian sebenarnya Allah hendak membangunkan kepada kita satu pengetahuan yang utuh, ya, tentang kehidupan ini, ya. Kehidupan di masa lalu dan kehidupan yang akan datang. Baiklah, kita tadi pengantarnya Bro ya. Nah, sekarang kita sampai pada ayat berapa? 13. Oke, kita ulang dari 13 ya. Nahnu naqusu, ya, kami mengisahkan, ya, alaika atas engkau, ya, naba'ahum bil haqqi, ya, berita tentang mereka itu dengan hak, ya. Jadi yang datang kepadamu ini adalah hak. Inilah yang hak itu, ya. Ketika manusia meyakini sesuatu lalu mereka berselisih tentang sesuatu itu,
ya, untuk menunjukkan mereka tidak tahu yang hak. Maka datanglah Al-Quran kepada engkau, ya, untuk menjelaskan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda amanu, yang iman bi rabbihim, dengan Rabb mereka. Wa zidnahum hudan, dan kami tambahkan pada mereka itu petunjuk. Nah, kita melihat tentang penjelasan Al-Quran ini. Satu negeri, satu negara, nggak ada yang beriman. Yang beriman siapa? Pemuda. Jadi iman ini tidak harus orang tua yang beriman. Ya. Jika iman itu ada dalam diri seseorang, maka walaupun dia anak muda, ya, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat hebat dari sisi iman itu. Allah lah yang tahu adanya iman dalam hati seseorang. Jika Allah mengetahui dalam hati itu betul-betul ada iman, apa yang terjadi? Kami tambahkan bagi mereka itu hudan. Ya, kalau ada tahu, ya, ketika Allah tahu di dalam hati manusia itu ada iman, maka dia akan selamatkan iman itu. Itu contohnya perang Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Jika tidak ada perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin tidak tahu kalau di Mekah itu ada orang-orang yang menyembunyikan imannya. Allah tahu. Maka Allah selamatkan iman yang ada di dalam hati orang-orang itu. Nah, inilah gunanya. Ya. Kalau betul-betul beriman, Allah tahu kok dengan iman kita itu. Kalau kita berhadapan dengan masalah, ya, maka jangan khawatir dengan apa? Penyelesaiannya. Kenapa? Kalau benar-benar iman, Allah akan tambahkan petunjuk. Coba bayangkan anak-anak muda ini, ya, mereka cuma beberapa gelintir. Seluruh negara musyrik semuanya. Mau apa mereka? Apa jalan keluarnya? Bagaimana cara menyelamatkan akidah ini? Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan iman yang, ya, tetap ada dalam diri seseorang. Dia tambahkan apa? Petunjuk. Itu tanggung jawab Allah untuk menunjuki orang yang memelihara imannya. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu bukan kisah keajaiban. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah apa? Kisah akidah. Bukan keajaibannya itu yang perlu dilihat, tapi bagaimana tentang sekelompok orang yang memelihara akidah yang ada di dalam diri mereka. Walaupun mereka hanyalah anak-anak muda. Ya. Terus kita lihat lagi. Warabatna, dan kami mengikatkan ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Kami ikat iman itu dengan hati-hati mereka, dengan kalbu mereka. Ya. Idh qamu, ketika mereka berdiri. Kita ingat istilah qamu ini selalu dipakai oleh Al-Quran untuk menjelaskan tentang salat. Ya. Iman itu muncul ketika mereka salat. Nah, salat di sini jangan diartikan hanya sekedar ritual, ya, salat saja. Ya. Tetapi salat yang sesungguhnya. Ya, salat yang betul-betul mempengaruhi diri seseorang. Salat yang menunjukkan kemantapan iman itu sendiri. Ya. Ketika seseorang berdiri menghadap kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang itu salat betul-betul dia menghadap kepada Allah. Dia rasakan dia sedang berdiri di hadapan Allah, ya. Lalu dia bacakan akidahnya, wajjahtu wajhiya, ya. Nah, lalu dia bacakan apa yang diwahyukan Allah kepada dia, ya. Dia bacakan surat-surat semuanya, ya, yang dia ingin baca di hadapan Allah. Seolah menunjukkan ke hadapan Allah apa yang Allah turunkan kepada dia itu sudah sampai. Sekarang dia baca. Ya. Lalu dia sikapi dengan ruku. Nah, kita bisa bayangkan itu. Ya. Apa yang terjadi pada ayat ini? Ya. Ketika mereka salat itu, ya, lihatlah, maka ada kata-kata fa yang menunjukkan itu adalah sambungan kalau itu sebab dan akibat. Ya. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi. Ya. Maka orang yang mantap dengan salat itu mantap pula akidahnya. Ya. Dengan lantang dia mengatakan Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Ya.
Langit dan bumi itu diatur oleh aturan-aturan Allah. Allah yang menggerakkan matahari, bulan, bintang, ya, planet-planet, bahkan galaksi-galaksi dan seluruh apapun yang ada di muka bumi ini. Kira-kira apa yang ada di langit dan bumi ini? Ya, nggak terhitung sama kita. Ya, jangankan makhluk-makhluk kecil, malah atom, ya, inti atom, molekul, ya, semuanya mengikuti aturan Allah. Maka alangkah hebatnya akidah ini. Ya, satu akidah yang mengaitkan dirinya dengan aturan yang mengatur alam semesta ini. Ya, alangkah sampahnya pemikiran yang mencoba apa? Ya, keluar daripada, ya, keyakinan yang hebat ini. Nah, kesadaran ini ketika seorang mukmin mengaitkan dengan aturan alam semesta ini, dirinya adalah bagian dari alam semesta yang diciptakan dan diatur oleh Allah. Ya. Bagaimana dengan orang yang menyempal, yang tidak mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur kehidupannya? Ya. Nah, ini adalah akidah yang diciptakan oleh salat. Maka dia katakan lan nad'u, ya, sekali-kali tidak akan menyeru kami, ya, min dunihi, ya, dari selain dia, ya, ilahan sebagai sembahan. Ya, Allah adalah Rabb bagi apapun yang ada di langit dan di bumi. Ya, Allah yang atur segala sesuatu. Ya, Allah yang memberi rezeki bagi virus, bagi kuman, bagi bakteri. Ya, bukan hanya kita saja. Ya, Allah yang gerakkan matahari, bintang-bintang dan galaksi-galaksi semuanya. Ya. Maka dia katakan, ya, adakah kira-kira yang semisal atau sebanding dengan Allah? Jadi, adakah ilmu yang membolehkan manusia itu mempersekutukan Allah? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Kalau ada pengetahuan manusia itu yang membolehkan manusia mengikuti aturan selain aturan Allah, ya, maka ini jelas adalah bertentangan dengan akal pikiran manusia sendiri. Ya. Nggak ada ilmu yang membolehkan manusia itu mempersekutukan Allah, ya, kecuali dia lepaskan dirinya dari ilmu itu sendiri. Nah, jadi dia katakan, kami sekali-kali tidak akan pernah mau menyembah kepada selain Allah. Ya. Nah, menyembah ini, ya, ilah itu sama saja dengan Rob. Kalau Rob itu yang membuat aturan, ya, dan itu adalah Allah, berarti Allah juga adalah ilah bagi manusia. Qul, ya, a'udzu apa? Malikinas ilahinas. Allah itu ya Rob, ya ilah, ya Malik, sama saja. Kalau tidak ada ilah selain Allah, berarti tidak ada Rob selain Allah. Tidak ada Malik selain Allah. Karena dia walaupun artinya sama, tapi maknanya, walaupun artinya beda, Rob, ilah, Malik ini kan beda secara bahasa. Tapi maknanya sama. Ya. Maka jangan heran kalau akidah kita itu la ilaha illallah. Tapi kenapa Nabi mengatakan ketika pertanyaan pertama dari malaikat itu apa? Man rabbuka? Ya. Siapa Rabb kamu? Nah, kok nggak siapa ilah kamu? Ya. Karena sama saja antara ilah dengan Rabb itu. Ya. Nah, kemudian para hadirin, ya, laqad qulna, sungguh telah qulna, ya, mengatakan kami, idan, ya, jika demikian itu, ya, syatatan, ya, satu penyelewengan, penyimpangan yang sangat jauh, penyimpangan dari akidah yang sangat jauh sekali. Ya, kalau ada satu akidah yang diyakini seseorang, akidah itu mengatakan pada pemiliknya boleh membagi kekuasaan itu. Ya, pada satu sisi Allah ditaati, pada sisi yang lain diberikan kepada selain Allah. Itulah akidah yang menyimpang sejauh-jauh penyimpangan. Itu yang satoton itu. Ya. Nah, kita juga diberi ibarat oleh Al-Quran ini, ya, tentang adanya seorang hamba budak. Ya. Apa pendapatmu tentang dua orang yang menghamba? Yang satu dia hanya dimiliki oleh seorang tuan. Yang satu lagi dimiliki oleh banyak orang. Kira-kira menurut pendapatmu enak yang mana?
Ya. Kalau yang satu hanya melayani satu orang. Tapi yang Tuhannya banyak ini gimana? Yang tuannya banyak ini. Ya. Tuan yang banyak ini lain-lain pula kehendaknya. Ya, apa enggak bingung yang menjadi budak itu. Ya. Apalagi kalau kemauan tuannya ini beda-beda. Ya. Bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, inilah yang terjadi dalam alam pikiran, dalam perasaan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dia harus tenggang ini, tenggang itu, ya. Sehingga pikirannya itu menjadi apa? Tertekan, rumit. Tapi orang yang hanya menyembah kepada Allah saja bagaimana? Dia tidak peduli yang lainnya itu. Yang dia tahu cuma apa yang menjadi maunya Robnya saja. Hebat kan akidah ini? Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, lihatlah, mereka pun sampai pada satu kesimpulan. Ya, kebenaran itu bukanlah sebagaimana yang diikuti oleh banyak orang. Walaupun seluruh negara sudah meyakini yang seperti itu, ya, tetapi iman mengatakan tidak demikian, apa kata mereka? Langsung mereka posisikan masyarakatnya itu sebagai masyarakat yang batil. Lihatlah, walaupun mereka hanya anak-anak muda, ya, haulai, mereka itu, kaumku, bangsaku itu, ya, kaumuna, kaumku itu, ya, taghadzu min dunihi alihatan. Ya, jadi Allah memberi dia furqan, dia dapat melihat yang hak dan yang batil. Ya, mereka dapat melihat bahwasanya hakikat sebenarnya bangsaku itu adalah bangsa yang apa? Yang musyrik. Inilah kisah akidah itu yang diterangkan oleh surat Al-Kahfi itu. Jadi ini adalah bagaimana sekelompok anak muda yang menyelamatkan, ya, akidah yang ada di dalam dirinya. Ketika akidah itu bertentangan dengan akidah seluruh masyarakatnya, maka dengan tegas dia menyatakan masyarakatnya adalah masyarakat musyrik. Ya. Laula ya'tuna 'alaihim bisultan, ya, bayyin. Nah, ini dia. Kalau ia meyakini yang seperti itu, ya. Kenapa? Ya, mereka berakidah seperti itu tidak dengan dasar dalil. Ya. Nah, ini sultan. Ya. Sultan ini seringkali diartikan sebagai sultan. Sehingga banyak orang memperalat hadis Nabi yang mengatakan sultan ini adalah sultan. Ya. Sehingga sultan-sultan, raja-raja yang di Timur Tengah itu karena memperalat pengertian sultan. Ya. Kekuasaan siapa? Ya. Al-Quran ini punya kekuasaan memaksa hati manusia. Iya kan? Kita kalau dipaksa Al-Quran kan mau kita. Iya kan? Nah, ini sultan. Ya. Nah, kenapa mereka tidak, ya, mendasarkan keyakinan itu pada sesuatu yang memaksa, ya? Penjelasan sultan yang memaksa manusia itu, kekuasaan Allah. Kok dasarnya cuma ideologi, dasarnya cuma pemikiran, dasarnya cuma apa? Ya, keyakinan-keyakinan yang tidak bersumber daripada kitab Allah. Nah, inilah yang mereka ketahui hakikatnya. Nah, kemudian, ya, faman azlamu, maka siapakah yang azlamu, yang lebih zalim, ya, mimman iftara, dari orang yang mengada-adakan alallahi kadziban, atas Allah itu dusta. Ada nggak yang lebih zalim dari orang yang mengatakan bahwasanya, ya, sebagaimana orang-orang sekuler, ya, kita ini menyembah Allah juga, kita salat, kita berpuasa, kita bayar zakat, kita pergi haji, tapi kita ingat, ya, Allah itu kan yang diinginkannya, Islam itu kan damai, agama perdamaian, ya. Jadi kaum muslimin jangan memaksakan diri untuk apa? Untuk memaksa juga dengan pakai hukum Allah di dalam masyarakatnya. Ya. Kalau demikian itu
itu kan bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Jadi maunya Allah itu kaum muslimin itu berdamai-damai dengan seluruh umat manusia, tidak saling saling bertoleransi, saling menghargai. Ya. Jadi sebenarnya tidak mengapa orang Islam tidak pakai hukum Allah, asal tetap menyembah kepada Allah, tetap sholat, tetap Sehingga Allah mengatakan, apa akibatnya bagi manusia? Akhirnya generasi umat manusia ini mewarisi akidah yang sesat. Kalau manusia dengan akidah seperti ini mati, kemana mereka? Sehingga ada nggak perbuatan yang lebih zalim dari orang yang menyerumuskan manusia ke neraka? Ada nggak kira-kira itu? Ya, kalau ada orang yang membunuhi anak kecil, ya kan zalim itu. Zalim mana dengan orang yang menyerumuskan orang ke neraka? Nah, disinilah Allah mengatakan, ya, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan atas Allah itu dusta? Ya, dia mengatakan Allah telah ridho dengan kenyataan seperti ini. Itu kita mendengar itu dari ulama-ulama yang berbicara tentang hal-hal yang kemudian dipahami dan diterima oleh umat Islam. Ya, saya nggak mau nyinggung terlalu jauh, barangkali sudah paham sendiri. Tapi karena ini ayat perlu diterangkan. Ya. Nah, kemudian wa iz tazaltumuhum, ya. Lalu dikatakan, dan apabila kamu meninggalkan, ya, menjauhi mereka, kaummu itu, ya. Inilah dikatakan Nabi, manusia itu bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya. Kalau ini kemusyrikan, harus berpisah. Walaupun itu ayah sendiri, ibu sendiri, saudara sendiri, anak sendiri, ya harus berpisah. Ya. Jadi berpisah karena akidah. Ya. Apakah anak-anak muda ini nggak cinta orang tuanya? Ya. Apakah mereka tidak punya saudara-saudara? Ya, tidak punya teman? Ya. Nah, Al-Quran meringkas itu. Jadi nggak perlu dibahas itu. Sudah paham sendiri pembacanya itu. Ya. Jadi mereka memutuskan untuk pisah dengan kaumnya itu. Hanya lantaran akidahnya. Maka diberilah mereka itu petunjuk. Tazaltumuhum. Jadi kalau kamu meninggalkan mereka, kaummu itu, wa ma ya'buduna, ya. Jadi meninggalkan kaum itu, disebut dengan apa yang mereka sembah itu masalah gara-garanya itu. Ya. Jadi meninggalkan yang mereka sembah itu terpaksa meninggalkan para penyembahnya. Kalau kita meninggalkan Tuhan yang lain selain Allah, maka siapapun yang menyembah Tuhan selain Allah itu juga kita tinggalkan. Jadi kemudian ya'buduna ilallah, ya, fa'wu, maka berlindunglah ilal kahfi, ya, kepada, ya, atau menuju kepada gua itu, ya. Jadi ini mereka peroleh, ya, apakah dalam bentuk ilham, ya, pokoknya mereka dibimbing untuk hijrah keluar dari masyarakatnya. Mau hijrah kemana? Ya, di sana-sana nggak tahu. Mau ke hutan nggak ada. Yang ada hanya gua. Maka mereka melihat gua ini sempit, kita bisa bayangkan gua kayak apa, ya. Sementara mereka di alam bebas, tetapi berada di sekeliling orang-orang musyrik. Maka segala urusan juga musyrik semuanya. Ya. Nah, ini menyempitkan gerak, menyempitkan hati, menyesakkan hati bagi orang-orang yang berakidah tauhid. Ketika mereka melihat gua yang sempit, maka itu lebih baik dari bumi yang luas itu. Ya. Nah, kemudian ketika hanya gua yang sempit itu yang bebas dari kemusyrikan, maka diperintahkanlah mereka masuk ke gua itu. Lalu Allah mengatakan, yansyur lakum, ya. Syur itu sendiri berarti melapang luaskan, menyebar luaskan, ya. Yansur lakum akan bukan nolong. Yansur lakum itu melapangkan meluaskan, ya, bagi kamu rabbukum mirahmatihi, ya, akan meluaskan bagi kamu Rabb kamu mirahmatihi, dari rahmatnya. Nah, para hadirin,
ketika seseorang merasakan kesempitan dalam hidup, sebenarnya kan karena rahmat yang datang pada mereka itu sedikit, ya. Maka dirasakannya apa? Sempit segala sesuatu. Kalau rahmat Allah itu dilapangkan selapang-lapangnya, apa yang terjadi? Ya, walaupun di dalam gua yang sempit, kamu akan merasakan keluasan. Nah, kapan itu terjadi? Ternyata Allah mengatakan, jika manusia itu mempertahankan akidahnya, ya, mau berbuat sesuatu karena akidahnya, aku akan lapangkan rahmatku seluas-luasnya. Ya, maka gua yang sempit itu akan terasa sangat luas. Ya. Nah, kemudian dikatakan lagi, ya, wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, ya, dan menyediakan, ya, bagi kamu min amri, dari urusan kamu, min amrikum mirfaqan. Saya lupa juga melajari mirfaqan, tapi kita ambillah sementara mirfaqan itu sesuatu yang dibutuhkan, ya, sesuatu yang berguna yang dibutuhkan. Jadi boleh jadi ketika akan menuju gua itu apa yang terfikir? Apa di sana ada makanan? Ya, bagaimana hidup di dalam gua? Sedangkan di luar begitu luas. Tapi yang ada sekelilingnya adalah kemusyrikan. Ya, yang bebas dari kemusyrikan hanya di dalam gua. Makan apa di sana? Nah, kita menyaksikan kisah ini diajarkan oleh Allah. Begini loh Allah itu menyelamatkan akidah seseorang. Kita akan lihat demi akidahnya ini, ya. Sampai nanti kita akan lihat Allah akan tetap menghidupkan dia dengan akidahnya ini sampai ajalnya tiba. Ya. Nah, disiapkan oleh Allah segala sesuatunya, dia hidup dalam gua itu, ya. Baik apakah itu makanan, apakah itu yang dibutuhkan manusia untuk hidup, ya. Maka Allah akan menyiapkannya, ya. Jadi di sini kan berlaku kalau melaksanakan ayat itu betul-betul jangan digunakan apa? Akal. Ya. Tawakal itu begitu. Kalau sudah melaksanakan perintah, tawakal saja. Ya. Nanti Allah yang mengurus urusanmu itu. Kalau dipakai akal, nggak jadi ke sana. Ya. Ini bukan persoalan yang dapat dipahami dengan akal. Ya. Nah, kemudian watara, dan kamu lihat asyamsa, matahari itu. Ida, ya, ketika tolaat, ya, bertolak. Ini kata-kata tolaat ini memang maknanya begitu ya, luas ya. Matahari bertolak. Nanti ada disebut, kita juga disuruh bertolak. Ya. Ini kata-kata tolak ini nanti apa? Banyak dipakai di dalam ayat ini. Nah, ketika tolaat, ya, tazawaru, ketika matahari itu bertolak, maka matahari itu condong, ya, an kahfihim, ya, dari gua mereka. Matahari kalau bertolak, dia condong ke gua mereka itu, ya. Nah, kemudian zatal yamin, ya, di sisi sebelah kanan. Wa idza gharabat, ya, dan jika dia terbenam, ya, taqriduhum, kemudian apa? Nah, menjauhi daripada mereka, ya, zatas shimal, ya, dari arah sebelah kiri. Kenapa tiba-tiba matahari dibicarakan di sini? Apa hubungannya? Tinggal di gua yang gelap, matahari itu di luar, tiba-tiba ayat memasukkan matahari dalam konteks pembicaraan di sini. Alangkah besarnya urusan ini, sehingga matahari yang besar itu pun dilibatkan dalam urusan ini. Kita bisa membayangkan, matahari itu ada di luar, di bumi ini, dalam gua yang ada kan gelap gulita, ya, namanya juga gua. Jadi dalam gua itu tidak gelap, ya. Kalau perlu Allah terbitkan matahari itu di dalam gua itu. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga matahari ini punya kecondongan ke gua itu untuk menunjukkan bahwasanya matahari ini pun diarahkan Allah untuk menerangi apa yang ada di dalam gua itu.
Kemudian diterangkan lagi di sini bagaimana matahari itu seperti diatur, ya, mendekati mereka lalu menjauhi mereka. Itu adalah proses di mana proses terbit dan terbenam, ya. Jadi mereka seakan-akan mereka tinggal di luar gua. Kenapa? Di sana juga ada matahari yang silih berganti. Kalau enggak, kenapa matahari disebut di dalam ayat ini? Ya. Kalau enggak untuk menunjukkan bahwasanya seolah-olah itu di alam bebas. Kemudian diterangkan lagi. Wahum, sedangkan mereka fi fajwatin minhu, ya. Nah, fajwa, ya, artinya berada di dalam keluasan lapangan yang luas, ya, minhu, daripadanya. Jadi kita membayangkan, ya, bahwasanya di gua yang sempit itu Allah akan jadikan dia menjadi lapang, ya. Nah, para hadirin, begini loh Al-Quran itu menceritakan kepada kita tentang bagaimana perbuatan-perbuatan Allah, ya, di dalam menjaga iman di dalam diri seseorang, ya. Jadi ini penting bagi kita di dalam memahami hakikat, ya, dan melihat sesuatu hal, ya. Jadi jangan sampai kita punya pola berpikir yang sebagaimana masyarakat umum yang tidak pernah membaca Al-Quran. Dari Al-Quran ini kita memperoleh cara pandang yang unik, yang bisa hanya dipahami oleh orang yang betul-betul membaca Al-Quran, ya. Nah, pola pandang ini kalau diajak bicara dengan orang awam tentu nggak nyambung, ya. Kita orang yang sudah diajak bicara oleh langit, ya. Beginilah hakikat hidup. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na, kami tinggikan, ya, laka bagi engkau itu apa? Zikraka, ingatanmu. Apa maksudnya yang diingat tuh? Yang diingat itu apa? Yang diingat itu pelajaran, ya. Jadi yang diingat manusia itu apa yang dia ketahui. Nah, apa yang diketahui itu kami tinggikan, ya. Kalau tadinya kamu belajar ilmu-ilmu yang ada di bumi, sekarang langit yang mengajari kamu. Itu yang warafa'na laka zikraka, ya. Jadi dengan meninggikan itu, nek saat durungnya sekolah nang ilmu tumbuh-tumbuhan tok, ya. Nah, sekarang belajar tentang apa yang diajarkan oleh langit. Ini adalah maidah. Tahu maidah? Hidangan dari langit. Ya. Udah berapa lama? Hampir sejam ya? Ya. 1 jam ya? Baiklah, itu dulu lah. Kurang dikit. Oh iya ya, maaf. Maaf. Zalika min ayatillah. Ya. Itulah dari ayat-ayat Allah. Ya. Itulah kekuasaan Allah di dalam, ya, mengatur segala sesuatu, ya. Itulah bukti-bukti tentang mukjizat yang diberikan Allah, ya, yang tidak mungkin bisa kamu pahami dengan akal. Allah itu nggak bisa kamu batas-batasi dengan apa yang kamu sebut dengan ilmu pengetahuan, ya, karena Allah, ya, kekuasaan Allah itu mutlak, ya. Jadi tidak perlu bagi Allah itu harus memperhitungkan ini dan itu, ya. Kalau Allah itu maha berkehendak, kita dijelaskan tentang hal ini, ya. Ma yahdillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwa al-muhtadi. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah al-muhtadi, ya. Kalau seseorang itu didatangi Al-Quran, ya, lalu dia merasakan mendapatkan pengarahan dari Al-Quran tadi itu tandanya apa? Dia sedang ditunjuki oleh Allah, ya. Maka apa gelaran didapatnya? Al-Muhtadi, orang yang mendapat petunjuk. Nah, petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Bukan disebut petunjuk kalau bukan dari Allah, ya. Jadi orang yang mendapat petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah itu apa?
Ya Al-Quran ini. Kalau seseorang sudah mendapatkan pengetahuan dari Al-Quran, maka dialah orang yang berpetunjuk. Ya. Nah, kemudian disebutkan waman yudlil, ya, dan siapa yang dia sesatkan, falan tajidalahu waliyan mursyidan, ya. Siapa yang dia sesatkan? Ya, siapa yang melihat Al-Quran, ya, yang tidak bisa melihat manfaat Al-Quran ini? Siapa yang merasa Al-Quran ini sesuatu yang tidak lagi bisa dia apa? Tidak relevan. Ya. Siapa yang dihalang-halangi oleh Allah dari Al-Quran? Apa artinya itu? Dia disesatkan oleh Allah, dijauhkan dari petunjuk Allah. Ya. Kalau manusia ini terjauh dari Al-Quran, apa yang terjadi? Siapa kira-kira yang jadi mursyid kamu, jadi guru kamu? Yang akan mengarahkan kamu siapa? Adakah yang lebih tinggi, lebih hebat dari Al-Quran? Ada itu orang yang meyakini seperti itu. Ya. Maka berhati-hatilah hendaknya kita dengan Al-Quran ini. Jangan ada tandingan selain Al-Quran. Bahkan oleh hadis sekalipun. Ya. Ini kadang-kadang kalau kita salah menilai nanti hadis itu lebih tinggi dari Al-Quran. Ya. Al-Quran ini sesuatu yang digambarkan oleh Allah itu sesuatu yang apa ibaratnya itu? Mukjizat terbesar yang pernah diturunkan Allah itu adalah Al-Quran ini. Jadi para hadirin, ya, kalau sudah merasa memperoleh manfaat dari Al-Quran, mengetahui sesuatu dari Al-Quran, lalu menjadikannya pedoman, maka Allah menyebut itulah al-muhtadin. Segala sesuatu diukur, ya, dan dilihat dengan kacamata Al-Quran. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.